Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa PPG 250401131131193. Nomor peserta 610376000141. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 12A fase F di SMA Takhusus Al-Quran Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rekaman ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ista'idkum qiyaman. Ta'zimul ustad, ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, dilihat dulu sekitarnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Ada sampahnya? Kalau ada sampahnya, diambil, dibuang ke tempat sampah yang ada di luar. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, atau pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Hayya nabda bid-du'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, absen terlebih dahulu ya. Bapak. Abdul Rafi Trilaksono, Hadir. Alisa Azwa Az-Zahra, Firman Maulana Ramadhani, Sakit Pak. sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Nasria Putri Amalia Ritonga, Prihartiwi Purnamasari, Syifa Ramadhani, Suci Wulandari. Oke, baik anak-anak. Bapak ingin ice breaking terlebih dahulu. Siapa tahu karena udah siang-siang ngantuk nih ya. Selamat pagi. Selamat siang. Masih ada yang kurang fokus. Selamat malam. Oh. Satu orang ya kurang fokus. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas temanya apa? Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, sebelum kita masuk jauh ke materi, Bapak akan membacakan atau melihatkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sabar dan musibah atau ujian menurut pandangan Islam dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya
Peserta didik atau murid mampu mengidentifikasi dalil nakli Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156 tentang sabar dan ujian serta hadis terkait dengan benar. Silakan menyaksikan video singkat ini, silahkan nanti direnungkan ya. Oke, sudah selesai. The end. Sekarang saya tanya dulu. Tadi kalian sudah menyaksikan video. Coba. Sekarang Bapak minta anak-anak pejamkan mata sebentar. Kemudian renungkan apa yang kalian dapat dari video yang kalian tonton tadi. 1, 2, 3, selesai. Nah, sekarang saya Bapak tanya. Menurut video dari yang kalian tonton, kira-kira Bang Fadlan Ghazali, apa tadi pengertian sabar? Menahan diri. Menahan diri. Nih, sebuah hadis dari Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala syai'un minad dawabi sabra. Nah, ada kata sabran di situ. Berarti sabar itu ada korelasinya dengan sabron. Sabron yang dimaksud di dalam hadis ini adalah menyembelih, melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Nah, mungkin yang tidak mungkin suara Bapak kurang jelas ya, bagi yang pemahaman anak-anak yang masih, mohon maaf, yang mungkin dari pendengarannya kurang, silakan simak ayatnya, bisa disimak di sini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Ternyata hidup ini adalah ujian. Ujian itu banyak sekali. Walana beluannakum bisyai'in, kami ini pasti menguji kalian dengan sesuatu minal khaufi. Apa itu? Khauf? Ketakutan. Wal ju'i, dan lapar. Amin amin. Mas Mukhlis. Ma min abdin Tusibuhu musibatu fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha illa ajrahullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairam minha. Nah, kemudian Bapak bagikan LKPD. Silakan Ananda membentuk kelompok, ya kelompok, ada kelompok Umar, ada kelompok Abu Bakar, dan kelompok Utsman. Kemudian satu lagi kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing, mejanya dirapatkan. Umar bin Khattab ya. Nah, silakan dikerjakan. Iya kan? Yang tajwidnya masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan, membacanya dengung atau jelas atau panjang, pendek, qalqalah, waqaf dan lain sebagainya, boleh ditanyakan dah kalau yang belum paham ya. Kemudian LKPD yang kedua, ini tentang tajwid tadi ya? Tajwid. Menghadapi sakit. Silahkan dicari, nanti kamu presentasikan tajwidnya. Yang terdapat di dalam surah apa tadi nak? Al-Baqarah ayat 155 156 ya. Kelompok 1 tadi tugasnya disuruh
Apa nak? Menghafal surah Al-Baqarah ayat 155, 156. Sudah hafal semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Aslinya banyak karena ayatnya panjang kan? Apa? Kelompok yang kedua ya? Tiga, yaitu seorang dokter yang sedang berdoa meminta untuk agar corona cepat dihilangkan dan meminta agar diberi kesabaran dalam menangani para pasien. Apa yang kamu suruhkan kepada kami? Quran surah Ibrahim ayat 9. Satunya lagi siapa? Kemudian LKPD yang kedua, mencari tafsir surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan surah Ibrahim ayat 9. Untuk tafsir surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 adalah termasuk juga dengan cobaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah karena Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kadar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang imannya kuat, niscaya akan sabar dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan sesuai dengan kadar kekuatan hambanya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya, mohon maaf ya. Oh, masih ada satu lagi? Satu lagi ya, silakan Kak. Satu lagi, mohon Yang maaf. terakhir untuk penjelasan tafsir surah Ibrahim, banyak ulama yang menafsirkan, tapi mungkin sebagian besar maknanya adalah mengungkapkan bahwasannya mereka diam dan tidak mau mengikuti ajakan para rasul, dan dikatakan juga bahwa mereka menggigit tangan sendiri sebagai bentuk kemarahan terhadap para rasul. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Jadi anak-anak semuanya sudah mengaplikasikan ya, sudah mengaplikasikan atau applying ya LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, yang tentunya didahului dengan diskusi bersama. Kemudian yang terakhir adalah kita merefleksi, harus merefleksi ya. Di sini ada lembar refleksinya, anak sekalian. Di jurnal refleksi kalian nanti ya. Nah, refleksinya yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah membaca dan melihat dan memahami ayat tentang sabar dalam musibah dan ujian. Yang kedua, silahkan direfleksikan bagaimana ayat ini mengubah pandangan kalian tentang musibah. Apakah selama ini musibah hanya berkaitan dengan yang tidak enak, dengan yang buruk, sesuatu yang buruk? Silahkan direfleksikan. Tuliskan nanti refleksinya di jurnalnya masing-masing, di lembar jurnal yang sudah Bapak bagikan. Silahkan nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak tutup kegiatan kita ini, mari kita saya ajak lagi ice breaking ya. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saja ada yang kurang fokus. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam.
Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan ya pelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah hidup adalah serangkaian ujian dan musibah yang tidak bisa kita hindarkan. Tentunya yang kedua, sabar adalah respon fundamental seorang muslim menahan diri dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis menegaskan perintah serta keutamaan untuk kita bersabar. Yang keempat, setiap ujian mengandung hikmah untuk peningkatan derajat dan penghapusan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, menerapkan sabar berbentuk karakter tangguh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar tadi kita bagi menjadi 3, yaitu sabar 1 dalam menjauhi kemaksiatan, yang kedua sabar dalam menjalankan ketaatan, ketiga sabar dalam menerima takdir. Baik, silahkan tadi direfleksikan, refleksinya dikumpulkan. Tentunya di akhir Bapak meminta kalian untuk mengevaluasi. Kira-kira pembelajaran pada siang hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah senang, susah, bahagia, sedih, atau bagaimana? Senang. Yakin? Senang apa susah? Senang. Kira-kira ada masukan? Banyak. Oh, masukannya gimana? Silahkan disampaikan. Gimana Bang Fajar? Bang Fajar, silahkan. Nah, dievaluasi dulu pembelajaran kita hari ini. Di sini kita tahu bahwa dengan adanya sabar, ujian, musibah, di sini kita tahu dalam menghadapinya setiap ujian atau musibah pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih anak-anak atas atensinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan besok kita lebih baik lagi. Untuk tindak lanjut pembelajaran yang lebih lanjut, nanti kita akan berfokus kepada tujuan pembelajarannya ya. Pembelajaran masih tentang bab ini, bab sabar dalam musibah dan ujian. Kita akan fokus kepada terjemahan dan kandungan ayat untuk pertemuan yang akan datang. Maka dari itu, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz, jazakumullah hasanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.